Siap semua ya, salam Nah, kenal. berarti kita cuma bertiga ya? Ya, bertiga Ya, dulu. bertiga. Oke. Perkenalkan dulu saya Permintaan dari dengan Bapak tiga. Cornelius Wau. Siap. Saya kebetulan dipercayakan sebagai Ketua Umum Persatuan Wartawan Reaksi Cepat di DPP DKI di Jakarta. Ya, Saya mau ke Pak Ketum dulu atau Pak Bang Frits dulu ini? Pak Ketua Kalau timnya Pak. saran saya langsung ke Bapak Ketua dulu. Baik, baik, baik. Ya, Bapak Julius dulu, baru nanti saya tambahkan dari sisi lain begitu. Baik, terima kasih banyak. Selamat bergabung. Em, betul ya, Abang berdua ini selaku kuasa hukum Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Kabupaten Nias, Betul. Nias, Pak. sorry, Kabupaten Nias, Ya, siap. yang sekarang em, jadi ditersangkakan masalah infonya mengenai korupsi rumah sakit ya. Ya, Ya, ya. Baik, bisa dijelaskan kronologis tentang penetapan Kadinkes ini? Bagaimana tanggapan selaku kuasa hukum tersangka? Silakan Pak Jadi Julius. begini, terima kasih Abang Da. Salam kenal dan ini kami apresiasi ini bisa kita bersama-sama untuk mengadakan Zoom pada siang hari ini. Jadi tentunya secara pribadi dan bersama dengan seluruh tim sangat apresiasi hal itu. Ini inisiasi dari Pak Ketua Naga dan begitu juga dengan rekan kami Pak Fritz apa. Jadi oleh karena itu mengenai masalah penetapan tersangka ini, Abang Da, kami yakini bahwa ada kesalahan dan ada tindakan yang menyalahi aturan dan bertentangan dengan hukum acara. Begitu juga dengan undang-undang yang berlaku. Jadi tentunya berdasarkan permohonan pra peradilan kami, Abang Da, ada 3 poin, ya, ada 3 poin hal yang kami apa namanya masukkan di dalam permohonan pra peradilan kita, yaitu pertama adalah penetapan tersangka yang menurut kita itu penetapan tersangka yang tidak sah. Yang kedua, bahwa kita juga menilai bahwa ada penggeledahan yang bertentangan dengan hukum acara, sehingga kita berdasarkan keterangan ahli dan berdasarkan argumentasi hukum yang telah kita ajukan bahwa penggeledahan itu adalah cacat formil. Begitu juga Abang Da mengenai masalah proses penyitaan dokumen-dokumen yang didasari dengan penggeledahan yang sudah cacat formil. Jadi sehingga berdasarkan KUHP dan undang-undang bahwa apabila ada dokumen penyitaan yang bertentangan, yang didasari dari penggeledahan yang cacat formil, maka dokumen itu juga wajib harus dikembalikan kepada pemohon pra-pid atau kepada tersangka. Nah, tentunya kami kupasi 3 poin ini di dalam permohonan pra peradilan kita, Abang Da. Jadi, mulai dari awal dulu mengenai masalah penetapan tersangka. Penetapan tersangka kepada klien kita dulu bahwa kita melihat penetapan tersangka itu tidak terpenuhi 2 alat bukti yang sah menurut hukum. Nah, apa pasal yang dipersangkakan kepada si pemohon adalah pasal 603 dan pasal 604 KUH pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Oke. Dan itu sebenarnya kalau di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dia sama dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Nah, syarat penetapan seseorang itu menjadi tersangka berdasarkan pasal itu adalah seyogianya wajib harus ada terlebih dahulu yang namanya hasil audit yang menyatakan adanya kerugian negara. Karena pasal 603 itu sama pasal 604 itu ada syarat objektif yang harus terpenuhi. Nah, ketika syarat objektif itu di dalam delik pasal 603 604 itu
adalah itu delik material. Ya, delik material. Jadi seyogianya ketika seseorang itu ditetapkan sebagai tersangka, maka harus terpenuhi syarat objektif. Nah, kita melihat bahwa apabila salah satu syarat objektif itu tidak terpenuhi, maka itu penetapan tersangka itu menjadi cacat formil dan menjadi tidak sah. Alasannya apa? Bahwa pemohon itu ditetapkan sebagai tersangka telah merugikan keuangan negara. Nah, di sini unsur merugikan keuangan negara tidak dibuktikan terlebih dahulu. Artinya tidak ada terlebih dahulu hasil audit dari pejabat yang berwenang untuk itu. Nah, kalau kita menganulir berdasarkan putusan MK 2025 dan terakhir 2026, nah, menyatakan bahwa lembaga yang berwenang untuk mendeklar adanya kerugian negara adalah hanya BPK-RI. Nah, sampai sekarang kita sinkronkan dengan fakta-fakta dan jawaban yang telah diajukan oleh termohon dalam hal ini dari Kejaksaan Negeri Gunung Stoli. Dalam jawaban mereka menyatakan bahwa ada 3 alasan, 3 alat dasar bukti yang menjadi alasan hukum untuk menetapkan tersangka ini. Pertama sekali yaitu menyangkut masalah surat. Yang kedua menyangkut masalah keterangan ahli. Dan yang ketiga mengenai masalah ada keterangan saksi. Ya, itu dia. Ya, jadi ketiga poin itu kita melihat bahwa tidak ada menyebutkan adanya nilai atau kerugian negara itu. Sampai sekarang belum ada. Jadi termohon itu mendalilkan karena ada keterangan saksi-saksi dan begitu juga karena ada keterangan ahli. Ahli ini pun kita ragukan. Artinya ahli yang dihadirkan adalah ahli teknik USU. Nah, berdasarkan fakta persidangan, karena kita menghadirkan saksi ahli pada saat itu. Ya, yang pertama mengenai masalah ahli auditor menyampaikan bahwa tenaga teknik atau ahli teknik itu adalah hanya memberikan dua kesimpulan, yaitu kekurangan volume atau kekurangan spesifikasi. Tidak bisa mendeklar adanya nilai kerugian negara. Jadi kan menurut kita bahwa saksi ahli yang menurut jaksa itu atau menurut termohon itu sebagai bukti, kita menganggap bahwa itu menjadi tidak sah karena tidak bisa mendeklar adanya nilai kerugian negara. Dan yang ketiga mengenai masalah surat-surat. Nah, surat-surat pun yang dihadirkan tidak ada satupun surat yang membuktikan nilai kerugian negara itu. Jadi dalam penetapan tersangka ini, ya, dalam menetapkan tersangka ini juga ada hal yang bertentangan dengan seluruh prosedural yang sebagaimana dimaksud di dalam KUHP. Nah, di dalam KUHP itu ada pasal 90 ya menyebutkan bahwa apabila seseorang itu ditetapkan sebagai tersangka, maka wajib diuraikan apa yang menjadi dasar uraian singkat seseorang itu ditetapkan sebagai tersangka. Nah, seluruh dokumen yang kita terima dari pihak termohon tidak menguraikan itu. Sehingga kan berdasarkan keterangan ahli di dalam fakta persidangan, bahwa apabila hal itu tidak diuraikan, maka seluruh dokumen itu dianggap cacat formil. Nah, kita berawal dari dokumen yang dianggap cacat formil itu tidak bisa seyogianya dijadikan sebagai alat bukti. Jadi oleh karena itu menurut hemat kami, penetapan tersangka terhadap pemohon menjadi prematur dan dipaksakan karena tidak terlebih dahulu dikumpulkan atau tidak terlebih dahulu adanya bukti atau hasil perhitungan kerugian negara dari pejabat yang berwenang dalam hal itu adalah BPK-RI. Nah, mengenai masalah proses penggeledahan juga itu kami menilai bahwa berdasarkan keterangan ahli, ya, berdasarkan keterangan ahli bahwa penggeledahan itu seyogianya adalah bersifat mendesak. Nah, ketika kita faktakan di dalam fakta persidangan pada hari Kamis dan hari Jumat,
terungkap bahwa proses penggeledahan yang dilakukan oleh termohon pada saat itu adalah cacat hukum. Apa yang cacat hukum di situ? Bahwa pada saat termohon melakukan penggeledahan, pertama sekali tidak terlebih dahulu ada pihak-pihak dari pemerintah desa. Baru itu dipanggil kepala desa setelah sudah dimulaikan proses penggeledahan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa berdasarkan KUHP, seyogianya pada saat penyidik melakukan penggeledahan, wajib terlebih dahulu menunjukkan kartu identitas. Dan selanjutnya menunjukkan izin penggeledahan dari pengadilan. Jadi setelah kita tanyakan kepada ahli, apabila penyidik atau termohon tidak menunjukkan kartu identitas dan menunjukkan izin dari pengadilan, maka menurut keterangan ahli, berdasarkan keahliannya menyatakan bahwa itu menjadi cacat hukum, ya, karena bertentangan dengan hukum acara atau hukum formil. Jadi menurut kita, setelah kita sudah buktikan dalil itu berdasarkan keterangan ahli di fakta persidangan, maka kita hadirkan saksi fakta. Saksi fakta yang kita hadirkan adalah suami daripada pemohon, dan ada juga salah satu perangkat desa yang memang menyaksikan proses penandatanganan waktu berakhirnya pelaksanaan penggeledahan itu. Jadi berdasarkan keterangan saksi fakta, mereka menyampaikan bahwa termohon ini tidak menunjukkan kartu identitas, ya, dan begitu juga tidak menunjukkan izin dari pengadilan. Sehingga kami berkeyakinan bahwa berdasarkan keterangan ahli dikuatkan oleh saksi fakta. Jadi ya, oleh karena itu proses penggeledahan yang dilakukan itu adalah menjadi cacat formil. Nah, kita juga menanyakan mengenai masalah dokumen-dokumen yang dilakukan penyitaan. Nah, berdasarkan juga KUHP bahwa disebutkan dokumen yang sudah dilakukan atau disita oleh pihak termohon, maka seyogianya, ini berdasarkan KUHP, seyogianya itu 5 hari setelah proses itu wajib sudah ada izin penyitaan dari pengadilan. Nah, ketika kita sudah cross-check dengan dokumen-dokumen berdasarkan berita acara penggeledahan, berita acara penyitaan yang dikeluarkan oleh termohon dalam hal ini adalah Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli, maka kita sandingkan sudah melebihi 5 hari sebagaimana disyaratkan oleh hukum acara, sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Jadi menurut kita di situ, ya, menurut seluruh tim kuasa hukum, bahwa rangkaian upaya paksa yang dilakukan oleh termohon yang menjadikan dasar pemohon itu ditetapkan sebagai tersangka, menurut hemat kami, ya, berdasarkan argumentasi hukum dan berdasarkan fakta-fakta hukum, itu adalah cacat hukum, cacat formil, sehingga menurut kami penetapan tersangka itu adalah tidak sah dan terlalu dipaksakan karena prematur, tidak terlebih dahulu adanya nilai kerugian negara. Demikian, Abang Da. Baik, berarti kalau saya ambil konklusinya, penetapan tersangka tersebut adalah sesuai dengan yang disampaikan tadi adalah cacat formil. Berarti tidak sesuai Cacat dengan formil, KUHP cacat formil dan 1. cacat prosedural. Oke, cacat formil dan Betul, cacat Abang. prosedural. Berarti tidak melakukan Ya. langkah-langkah seperti KUHP pasal 1 ayat 14 dan SOP dalam penetapan tersangka. Apa seperti itu? Yes. Ya. Betul seperti itu. Artinya kan seyogianya apabila seseorang itu ditetapkan sebagai tersangka dengan dasar merugikan keuangan negara, maka seyogianya terlebih dahulu pihak termohon ini, ya, seyogianya harus berkoordinasi dengan BPK. Nah, sehingga pihak yang berwenang dalam hal itu adalah BPK, sehingga hasil audit yang dilakukan oleh BPK yang mendeklar atau yang telah menilai adanya kerugian negara, maka itu menjadi dasar seseorang ditetapkan sebagai tersangka.
Karena pasal yang dikenakan kepada pemohon ini adalah pasal 603, 604, maka itu adalah delik material. Nah, Oke. apa syarat yang harus dipenuhi dalam unsur delik material itu adalah syarat objektif, yaitu harus salah satunya syarat yang mengatur dalam syarat objektif itu adalah ada nilai kerugian negara yang sudah berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang sah menurut undang-undang. Demikian, Abang Nah. Saya tambahkan sedikit Artinya, ya. oke, Abang, silakan. saya tambah sedikit ya sebelum lari ke situ. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh ketua kita, si Kejari Gunung Setoli ini menjadikan rujukan. Rujukan dari mana? Mereka menjadikan rujukan dari ahli teknik USU. Dari ahli teknik itu dari universitas, bukan rujukan dari BPK. Sampai detik ini, selama kami melaksanakan sidang pra-peradilan, dari pihak kejaksaan tidak mampu dan tidak bisa membuktikan kerugian negara berdasarkan hasil perhitungan lembaga negara yang diizinkan oleh undang-undang atau peraturan turunan kita. Jadi, yang namanya ahli teknik USU, universitas, itu hanya ahli berpendapat pribadi dan tidak bisa dijadikan rujukan. Tapi untuk menghitung volume kekurangan, terus spek ya itu. Tapi untuk perhitungan kerugian negara jelas adalah kewenangan BPK. Nah, jaksa Kejari Gunung Setoli itu menjadi dasar, jadi mereka menjadikan perhitungan daripada ahli dari universitas. Makanya kami mengatakan dengan keras di video saya yang abang nonton, saya mengatakan bahwa jaksa kurang belajar. Makanya saya menyuruh belajar dulu yang baik dan benar tentang KUHP baru ataukah peraturan rujukan yang meminta bahwa yang punya kewenangan penuh untuk menghitung kerugian negara lalu dijadikan rujukan adalah BPK. Itu titik di situ, Bang. Jadi bagi kami, selain daripada itu, kenapa kami bilang cacat formil? Selain ketua tim sudah mengatakan bahwa ketika pelaksanaan penggeledahan dan penyitaan, mereka datang dan diam, oke lah. Tetapi datang tidak membacakan, selain tidak menunjukkan, mereka hanya berdasarkan misalkan begini, Bang. Ini surat di depan cover, isinya di dalam tidak membacakan. Oke. Termasuk saksi. Saksi juga mereka tidak membacakan, di belakang langsung minta tanda tangan saja. Ini yang saya mengatakan bahwa cacat formil, cacat prosedural. Selain dari itu, ada dua surat. Surat pertama adalah surat penggeledahan dan surat yang penyitaan. Nah, di dalam surat penggeledahan, saksi yang kemarin yang kami uji atau kami tanya, dia ikut menandatangani. Sementara yang di surat penyitaan tidak ada sama sekali dan dia tidak ikut menandatangani. Ada apa dengan itu? Apakah ini permainan daripada Kejari Gunung Setoli Pak Firman Halawa itu? Oke, artinya dengan kata lain, legal standing daripada ahli teknis dari USU itu tidak dibenarkan menurut hukum, seperti itu. Betul. Silakan, Ketua. Nah, betul, Abang Da. Artinya kan legal standing penetapan tersangka itu menurut keterangan ahli adalah cacat formil, cacat hukum. Oke. Ya, karena terlebih dahulu dilakukan perhitungan adanya nilai kerugian negara oleh lembaga yang berwenang. Tapi malah mereka mendalilkan bahwa ada keterangan ahli. Sebagaimana keterangan ahli yang dimaksud oleh termohon itu adalah keterangan ahli teknik. Nah, berdasarkan keterangan ahli auditor, bahwa ahli teknik itu tidak bisa mendeklar adanya kerugian negara. Yang bisa disimpulkan oleh ahli teknik itu hanya dua, yaitu adanya kekurangan volume dan atau adanya kekurangan spesifikasi. Nah, adanya kekurangan spek. Seyogianya berdasarkan keterangan atau hasil daripada perhitungan penelitian audit daripada ahli teknik itu, seyogianya dia berkoordinasi dengan BPK agar dilakukan perhitungan nilai adanya kerugian negara. Nah, yang menjadi dilematis dalam hal ini, Abang Da,
Artinya pada tahun 2022 dan di 2023, selama proses pembangunan Rumah Sakit Umum kelas D Pratama Kabupaten Nias sudah dilakukan audit dan ada hasil laporan pemeriksaan dari BPK. Nah, pada saat itu sudah ditindaklanjuti, ya, hasil laporan pemeriksaan dari BPK itu sudah ditindaklanjuti oleh penyedia. Nah, pada saat itu ditemukan dua kesalahan yang timbul dari pelaksanaan pembangunan rumah sakit tersebut, yaitu adanya kekurangan volume dan adanya denda keterlambatan atau adanya perpanjangan adendum dari pekerjaan itu. Sehingga nilai yang harus dibayarkan dari hasil laporan pemeriksaan BPK RI pada saat itu kurang lebih 2,7 miliar. Jadi yang menjadi dilematisnya di sini bahwa bagaimana ahli fisik, ahli teknik dari USU itu bisa menyatakan bahwa sebelumnya belum yang harus dia uji atau dia teliti kembali, apakah tidak bertentangan dengan hasil LHP yang pernah terbit sebelumnya. Nah, itu Sebentar, pertama Bang, dilematisnya. sebelum lanjut ke sana, Bang, saya coba ini dulu. Tadi kan sudah Ya, ada audit dari BPK tahun 2022. Nah, Ya, artinya ya, ditemukan ada betul. dua di situ, kerugian sama volume. Betul ya? Kekurangan volume. Ya, Kekurangan kekurangan volume. volume dan adanya keterlambatan pekerjaan. Nah, Nah, dari punishment tersebut, apakah sudah dilakukan langkah-langkah daripada rekanan sudah melakukan kewajibannya memenuhi kewajiban karena kekurangan sudah. volume? Terus apakah sudah membayar denda tersebut atau seperti apa? Sudah. berdasar Silakan Bang Julius. berdasarkan dokumen-dokumen yang sudah kita ajukan sebagai bukti di pengadilan, bahwa penyedia atau pihak yang melakukan atau yang mengerjakan pembangunan Rumah Sakit Pratama kelas D Kabupaten Nias itu sudah melaksanakan tanggung jawabnya atau sudah menindaklanjuti hasil laporan dari BPK itu. Oke. Jadi yang menurut hemat kita, apa dasarnya lagi termohon atau Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli melakukan audit yang sudah pernah diaudit oleh pejabat yang berwenang. Ya. Jadi itu dilematis pertama, Abang Da. Nah, Bang, kita tanyakan juga berdasarkan keterangan ahli bahwa seyogianya itu tidak boleh diaudit lagi oleh lembaga di bawah BPK. Oke. Ini melanggar kode etik auditor. Nah, itu dia. Nah, yang ketiga adalah yang menjadi dilematis adalah hal ini bisa melanggar asas ada asas yang dilanggar di situ. Ya, tidak mungkin dalam satu perbuatan dua kali dipertanggungjawabkan. Ya. Iya kan, sudah dibayar denda, kemudian dia disuruh pertanggungjawaban pidana lagi. Ya kan? Justru nanti Seharusnya itu sudah melanggar final ya. legalitas dan melanggar asas. jadi itu. sudah selesai. Jadi, Istilah kerennya case close ya kakak. Ya, Lanjut. dan yang keempat, berdasarkan keterangan ahli, dia menyampaikan bahwa setelah sudah ditindaklanjuti hasil LHP BPK RI itu, maka nilai kerugian negara menjadi nol, nihil. Nah, jadi apa dasar termohon atau Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli dalam hal ini menetapkan seseorang itu sebagai tersangka telah melakukan kerugian negara? Nah, ini yang menjadi dilematis tadi, keempat poin itu, Abang Da, yang menjadi dilematis. Nah, kita kuatkan juga keterangan auditor itu dengan keterangan ahli pidana, ya, mengenai yang mengetahui bagaimana proses penyidikan yang sah. Nah, kita tanyakan juga kepada ahli pidana bahwa bagaimana sebenarnya seseorang itu ditetapkan merugikan atau dugaan melakukan perbuatan merugikan keuangan negara. Nah, itu kan dia menjelaskan, kita menyampaikan bahwa dasar penetapan pemohon ini atau tersangka ini
adalah pasal 603, 604. Ahli menyampaikan bahwa pasal 603, 604 itu adalah delik material. Jadi seluruh unsur objektif daripada unsur pasal 603, 604 itu wajib dipenuhi terlebih dahulu, baru ditetapkan tersangka. Ini kan tidak terpenuhi. Apa unsur objektif yang tidak terpenuhi di situ adalah tidak ada nilai kerugian negara dari pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu dari BPK RI. Demikian, Abang Dah. Oke, ada tambahan dari Bung Frits? Baik. Terus terang, saya menganggap bahwa ada satu hal lagi. Selama proses pelaksanaan pra-peradilan, yang namanya Pitsus Tumpuan Berkat ini tidak pernah hadir. Kasih Pitsus ataukah Kejari Gunung Sitoli. Mereka yang menetapkan Ibu Rahmani menjadi tersangka. Lalu ketika kuasa hukum daripada Ibu Rahmani melaksanakan atau mengajukan, menggugat dari Kejagung, dari Sumut ke Medan, ya. Jadi kita itu menggugat ke Jagung, bukan di Gunung Sitoli. Ini perlu diperjelas. Harusnya mereka datang dong ikut yang namanya pra-peradilan. Sampai hari Jumat kemarin, yang namanya Kasipitsus dan Kejari Gunung Sitoli, Firman Halawa maupun dan bawahannya yang namanya Tumpuan Berkat tidak pernah muncul di pra-peradilan. Ini anggap saja mereka tidak menghormati sidang yang istimewa itu yang menurut hukum sah. Itu bukti bahwa mereka tidak menghargai. Artinya mereka tidak bertanggung jawab atas keputusan yang mereka dan tidak mampu membuktikan secara hukum seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Julius. Kerugian negara belum dibuktikan, sampai detik ini belum ada. Yang kedua, surat-surat saja kami bilang perjalanannya cacat formil. Tapi mereka sendiri tidak mau datang mempertanggungjawabkan di depan hakim. Ini adalah langkah diskriminasi ketidakadilan buat seorang ibu. Yang kedua, ini adalah langkah yang satu merusak atau menghancurkan nama baik, nama keluarga, reputasi Ibu Rahmani dan beserta keluarganya. Oleh karena itu, saya mau tegaskan, yang namanya Kejari Gunung Sitoli, Pak Firman Halawa, dan Kasipitsus yang namanya Tumpuan Berkat, kalau Anda berdua tidak mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang Anda berbuat dalam hal ini, telah menetapkan orang tersangka lalu tidak datang membuktikan secara hukum, maka mending Anda berdua mundur dari jabatan. Karena merugikan negara. Saya sebagai satu orang yang membayar pajak dan mereka ikut menikmati karena mereka makan gaji daripada negara. Saya minta Kejagung RI segera mencopot yang namanya Kasipitsus Kejari Gunung Sitoli atas nama Tumpuan Berkat Daci dan Kejari Gunung Sitoli itu sendiri atas nama Firman Halawa. Jadi mereka jangan seenak-enaknya menetapkan orang dulu baru cari alat bukti. Anggota DPR sudah bicara bahwa jangan menetapkan dulu baru cari alat bukti dan hitung kerugian negara. Ini beda, Bang. Kejari Gunung Sitoli dan kawan-kawannya menetapkan Ibu Rahmani dulu, baru mereka cari alat bukti dan mencari yang namanya hitung kerugian negara. Ternyata mencari dan menghitung kerugian negara juga berbenturan. BPK sudah selesai, apalagi surat sudah ada, kami pegang, apalagi. Tapi ternyata mereka menggunakan ahli teknik dari universitas. Nah, ini tidak ada dasar hukum sama sekali. Bisa gabung di link berikutnya nanti kalau putus ya. Linknya sama, linknya sama. Oke, Bang. Ini sudah menyalahi, Bang. BPK sudah putuskan seperti yang dibilang ketua tim kami, Bang Julius. Terus mereka buat lagi keputusan. Kejaksaan RI, Kejaksaan Gunung Sitoli ini paham tidak? Kalau tidak mengerti, jangan sok-sokan tetapkan orang jadi tersangka. Jadi, itu yang saya tegaskan, Kejaksaan Agung harus copot yang namanya Firman Halawa dan Tumpuan Berkat dari jabatannya karena merugikan orang lain. Berarti
tadi sempat disampaikan mereka Ibu Kadis Kes ini ditetapkan tersangka tanpa memenuhi alat bukti yang sah. Begitu. Silakan Kakak Julius. Betul, Abang Da. Jadi kan sebenarnya kami perlu sampaikan eh, bahwa kita tidak pernah alergi dulu ya mengenai masalah penindakan tindak pidana korupsi. Jadi karena kami menilai di sini adanya kesalahan prosedural daripada proses hukum untuk menetapkan Ibu Rahmani itu sebagai tersangka, maka tentunya karena sudah undang-undang mengatur untuk itu, maka hak tersangka itu ya tentunya kita harus pertahankan agar jangan kemudian orang yang mengerti hukum justru yang melanggar hukum. Ya. Jadi ini yang harus kita garis bawahi. Jadi oleh karena itu, Abang Da, bahwa kami menilai penetapan tersangka ini menjadi tidak sah. Ada poin-poin dalam undang-undang yang sudah mengatur untuk itu. Yaitu pertama sekali menyangkut masalah penetapan tersangka itu kan sudah diatur di dalam pasal 90 KUHP, Undang-Undang Nomor 20 2025. Jadi di pasal 90 itu disebutkan bahwa di ayat ketiganya surat penetapan tersangka penyidik surat penetapan tersangka sebagaimana dimaksud di dalam pas ayat 2-nya wajib memuat. Ada yang harus dimuat di dalam surat penetapan tersangka itu, yaitu identitas tersangka. Yang kedua, uraian singkat perkara. Yang ketiga, hak tersangka. Nah, poin yang tidak terpenuhi di sini adalah dalam surat penetapan tersangka tidak ada terpenuhi poin B itu. Tidak ada uraian singkat, ya, uraian singkat perkara, alasan hukum, alasan yang sah kenapa si seseorang itu kenapa Ibu Rahmani ini ditetapkan sebagai tersangka. Sehingga dari penetapan tersangka itu saja sudah cacat atau tidak memenuhi sebagaimana disyaratkan dalam pasal 90 KUHP, apakah itu tidak cacat hukum? Sudah cacat hukum karena tidak diuraikan. Nah, itu dia. Begitu juga dikuatkan dengan keterangan ahli. Kita pertanyakan kepada ahli, apabila salah satu poin ini tidak terpenuhi, apakah cacat formil apa tidak penetapan tersangka itu? Dia menyampaikan ya cacat formil. Nah, kita mengetahui bahwa kenapa tidak ada uraian singkat itu di dalam penetapan tersangka, itu wajar. Kenapa sampai sekarang kan tidak ada bukti yang menyatakan hasil pemeriksaan dari BPK yang menyatakan ada nilai kerugian negara. Oke. Jadi itulah mungkin salah satu alasan menurut pendapat kami, alasan tidak diuraikan secara singkat, ya kan, perkara sehingga klien kami ini ditetapkan sebagai tersangka. Begitu juga mengenai masalah pasal tadi penggeledahan itu, Abang Da. Nah, itu juga sudah diatur di dalam pasal 114 Undang-Undang Nomor 20 2025. Ya, di dalam ayat satunya itu bahwa penyidik wajib menunjukkan surat tugas dan surat izin penggeledahan dari ketua pengadilan kepada tersangka dan keluarganya. Nah, Artinya kita ahli pertanyakan kepada ahli. tidak ada. Surat tugas tersebut Kita tidak ada. sampai kita hadirkan saksi fakta bahwa tidak ditunjukkan. Oke. Jadi kita tanyakan kepada ahli, apabila itu tidak ditunjukkan, kedua poin itu, apakah penggeledahan itu sah? Katanya tidak sah. Yes. Jadi menurut hemat kami bahwa poin-poin yang sudah termuat di dalam permohonan pra-peradilan kami atas nama Ibu Rahmani itu sudah terpenuhi. Demikian, Abang Da. Baik. Ada yang mau ditambahkan? Kalau enggak, buat closing statement nanti kalau misalnya ini kita lebih lanjut dari hasil nanti peradilan bisa kita speak up lagi nantinya. Ya baik, Siap, kalau Abang Da. begitu mungkin singkatannya langsung ke harapan saja ya Bang. Oke. Ini saya. Yang pertama sebelum ketua saya tutup, saya berharap dari pihak Pengadilan Negeri Kota Medan mengabulkan gugatan pra-peradilan kami. Kenapa?
Bu Rahmani tidak salah. Itu saja. Oke. Baik, Pak Ketua Majelis. Baik, terima kasih Abang Da. Jadi menurut kami harapan kami di sini Ketua, ketua. siap Abang Da. Jadi harapan kami karena kami artinya ini bukan keinginan kami, tapi keinginan hukum. Karena apa yang sudah disyaratkan oleh undang-undang dan kita sudah faktakan di dalam fakta persidangan, baik berdasarkan permohonan pra peradilan, baik berdasarkan keterangan ahli dan keterangan saksi fakta, kita sudah buktikan bahwa alasan-alasan permohonan hukum itu sudah terpenuhi, bahwa penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan itu menjadi tidak sah. Jadi oleh karena itu seyogianya kami berharap agar hakim tunggal yang memeriksa perkara aku ini menggunakan hati nurani, karena hati nurani sebenarnya di atas daripada keadilan. Jadi ya tentunya apa nanti keputusan yang diberikan oleh hakim tunggal itu adalah kita terima, karena kami percaya bahwa hakim pemeriksa perkara aku itu tetap tunduk. Oke. Baik. Sorry Bang, keputus tadi. Ya, itu ya. Jadi tentunya ini closing statement kita ya. Jadi Ya. menurut kami proses penegakan hukum, apalagi ini yang namanya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi ini kita tidak pernah alergi. Tapi jangan sampai kemudian akibat karena proses penegakan hukum itu yang terlalu menggebu-gebu, justru kita sendiri sebagai penegak hukum itu justru melanggar hukum. Jadi oleh karena itu kan seyogianya kalau misalnya penegak hukum itu menetapkan seseorang menjadi tersangka, maka silakan boleh, asalkan jangan justru bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan aturan yang sudah mengatur untuk itu. Jadi oleh karena itu, mengenai masalah penetapan tersangka terhadap Ibu Rahmani itu, kami sudah sampaikan tadi ada 3 poin. Jadi ketiga poin itu sudah kita sampaikan dan kita sudah buktikan di dalam fakta persidangan. Nah, kami berharap kepada hakim tunggal pemeriksa perkara aku ini, kami berharap bahwa tetap menggunakan hati nurani. Ya, apalagi ini kan kita sudah menunjukkan, membuktikan bahwa sebenarnya si tersangka ini tidak layak ditetapkan sebagai tersangka. Karena belum ada bukti yang sah menurut undang-undang. Oleh karena itu ya, kami berkeyakinan hakim pemeriksa perkara aku ini memberikan putusan yang seadil-adilnya. Ya, berdasarkan irah-irah, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi mungkin itu saja Ketua yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih banyak sudah bergabung di channel PWRC. Semoga ekspektasi kedua lawyer muda ini sesuai dengan harapan dan hakim tunggal yang memeriksa Prapit ini bisa menggunakan hati nurani. Dan kita kawal terus masalah keadilan khususnya di Kabupaten Nias dan Kepulauan Nias khususnya. Terima kasih. Baik ya, kita leave grup ya. Amin, Ketua. Terima kasih banyak. Siap, siap. Oke, terima Abang kasih. Terima kasih.